Apa tuh? Underscore apakah? Bagaimana tulisannya? Halo Sobat Pramuka sekalian, balik lagi di Si Purangkara Channel bareng aku Ashraf. Karena banyak dari sobat-sobat sekalian yang masih bingung gimana cara untuk membuat ikatan palang yang benar, kuat, rapih, dan tentunya cepat. So now, di video ini aku bakal jelasin dan bakal praktekin gimana cara membuat ikatannya. Oke, buat sobat pramuka sekalian, jangan skip video ini karena di dalam video ini akan ada penjelasan secara detail dalam proses pembuatan ikatan ini. Sebelum kita lanjut ke proses pembuatan, penjelasan, dan prakteknya, untuk sobat pramuka sekalian jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Biar channel ini makin berkembang dan dapat terus memberikan konten edukasi ke sobat-sobat sekalian. Karena di proses kali ini aku nggak sendirian, aku butuh bantuan teman aku, rekan aku. Jadi ada Kak Andri ya, yang bakal nemenin kita di video kali ini. Oke, langsung aja. Sobat pramuka sekalian, sekarang saya sudah bersama Kak Andri yang kebetulan senior saya juga ya. Rekan, sahabat, kebetulan juga senior saya di Si Purangkare, Aliansi Purna Riders Skut Makassar, Gerakan Pramuka SMP Negeri 13 Makassar. Nah, jadi Kak Andri sebentar yang akan membantu aku untuk memperagakan. Nah, nanti aku yang jelasin ya. Tapi sebelum itu, sobat-sobat pramuka harus tahu dulu fungsi dari ikatan palang ini. Ikatan palang ini biasa digunakan untuk apa? Di mana penggunaannya? Bentuknya seperti apa? Ikatan palang diawali dengan simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan satu dari beberapa simpul yang sering digunakan sebagai awalan sebuah ikatan. Sedangkan ikatan palang berfungsi untuk mengaitkan dua buah tongkat atau dua buah kayu yang diikat pada posisi 90 derajat atau tegak lurus. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya, praktek pembuatannya. Sekarang di tangan saya udah ada tongkat pendek aja ya, tongkat pendek ya, nggak usah pakai tongkat yang panjang. Kemudian di tangan Kak Andri sudah ada tali yang akan kita pakai mengikat ya, atau maniko. Karena tadi kita sudah tahu, ikatan palang diawali dengan simpul pangkal. Berikut adalah cara pembuatan simpul pangkal. Tadi juga sobat-sobat pramuka telah kami perlihatkan ilustrasi gambar cara pembuatan ikatan palang. Dan ini adalah praktek nyata pembuatan ikatan palang. Nah, untuk sobat-sobat sekalian, ini adalah tips agar ikatan sobat-sobat sekalian kuat. Pada saat sobat-sobat sekalian sudah masuk di proses lilitan cincin atau klem, sobat-sobat kami sarankan untuk memutar tongkat yang berada di posisi atas sembari menarik tali yang berada di posisi tangan sobat-sobat sekalian. Itu berfungsi untuk mengunci dan menguatkan sehingga pada ikatan teman-teman itu 100% kuat. Cara ini sudah kami gunakan di beberapa kegiatan, beberapa lomba, dan beberapa event-event pramuka. Pastikan ikatan sobat-sobat sekalian kuat. Setelah itu, sobat sekalian kami sarankan untuk kembali merapikan ikatan sobat sekalian. Jika sudah kuat, rapi, kemudian hal yang terakhir dilakukan adalah membuat simpul pangkal. Karena ikatan palang selalu diawali dengan simpul pangkal dan diakhiri dengan simpul pangkal. Bagaimana? Rapi bukan? Kami menyarankan kepada sobat pramuka untuk menggunakan cara ini karena cara ini adalah cara yang paling efisien untuk menguatkan ikatan sobat-sobat sekalian, merapikan ikatan sobat-sobat sekalian pada saat
berkegiatan atau sedang dalam lomba pioneering. Nah, biasanya Kak Andri, kalau dalam lomba pramuka atau perlombaan pioneering membuat satu bangunan itu, contoh kita membuat satu bangunan menara pandang ya, atau menara kaki tiga, dikerjakan 2 atau 3 orang dalam waktu sekian menit gitu. Itu gimana Kak kiat-kiatnya biar bangunan kita tetap rapi, tetap indah, tetap waktunya tetap efisien, kemudian kokoh juga bangunannya. Itu bagaimana Kak? Iya, itu memang perlu kekuatan, kemudian kerapian, Yap. dan kecepatan. Kecepatan. Kalau cara untuk membuat ikatan kita kuat, nah kan biasanya orang kalau karena udah ada waktunya deadline, kamu harus buat ikatan ini dengan waktu sekian, harus rapi. Biasanya karena mereka tergesa-gesa dalam membuat satu ikatan, karena mereka terburu-buru, akhirnya kerapiannya kurang. Akhirnya karena kerapiannya kurang, di ikatannya itu longgar gitu, atau nggak kuat gitu. Iya, jadi memang perlu latihan khusus, memang perlu pemanasan, salah satu juga ya pemanasan. Siap. Kemudian kan tiap orang kan berbeda-beda. Siap. Tiap orang tuh ada yang memang pemahamannya cepat, Aha. ada yang lambat. Mungkin yang pemahamannya cepat ini mereka udah dapat sendiri tekniknya. Oke. Contoh, jadi orang yang biasanya yang lebih cepat nangkap biasanya lebih gampang menemukan teknik masing-masing. ya betul. Oke. Contoh kayak pribadi saya sendiri kan. Siap. Saya Karena sendiri kebetulan Kak Andri ini senior saya, beliau yang ngajarkan saya untuk mengikat ya. Ya, jadi kayak saya sendiri ya. Saya itu tiap hari di rumah saya ambil sapu. Siap. Kalau nggak ada sapu ya potongan-potongan kayu. Sampai sapu dipakai untuk ngikat. Biasanya juga tali sepatu kalau nggak ada tali ini, tali Oke. sepatu. Oke. Karena emang dalam pramuka itu nggak mutlak bahwa kita harus pakai tali yang kayak dalam pramuka kita nggak mutlak untuk memakai tali seperti ini. Bisa aja kita pakai tali jemuran ya, tali Ya, yang biru apa sih bisa. namanya? Tali tambang ya. Bisa tali Atau enggak tambang. tali sepatu atau tali apapun itu, ya kan? Yang memberikan, yang menunjukkan bahwa kita anak pramuka kreatif, jadi nggak stuck di situ aja gitu loh. Iya, jadi tadi saya bilang pribadi ya buat saya itu saya memang perlu pemanasan khusus. Siap. Iya, jadi hampir tiap hari ya kalau nggak ada kegiatan itu terus yang saya lakukan. Oh, jadi pengulangan latihan hampir tiap hari kan Ria? Iya. Emang betul. Kita bisa melakukan hal itu karena kita sering melakukan hal itu sebelum-sebelumnya, ya. Hampir Jadi tiap walaupun nggak ada tongkat di rumah, tetap kita latihan pakai Iya. sapu apapun ya yang ada. Ya namanya juga hobi kan. Ya betul. betul Dari betul. dulu kan hobi saya memang pramuka. Betul, siap. Kalau Kak Andri ini kebetulan senior saya yang aktif kegiatan dari sejak beliau di tingkat siaga, penggalang, kemudian ke penegak, ya. Betul. Nah, terus kalau untuk siapa tahu dari Kak Andri ada kiat-kiat atau enggak cara-cara gimana biar biar ketika kita membuat satu bangunan pioneering, bangunan kreatif kah atau enggak menara pandang atau apapun itu, bangunan kita tetap kokoh, bangunan kita tetap rapi, bangunan kita tetap terlihat indah dan dalam waktu pengerjaannya itu tetap efisien gitu Kak. Ini gambarannya kalau kita dalam satu kelompok Kak ya, bukan individu. Ya, jadi paling penting itu adalah kerja sama tim. Oh ya betul juga Kak. Jadi kerja sama tim karena kita nggak individu ya. Ya. Kenapa kerja sama tim itu paling penting? Karena dari tiap-tiap orang ini kalau nggak ada kerja sama timnya, otomatis bangunannya nggak seimbang. Jadi orang satu, orang dua, sama orang ketiga itu memang harus punya skill yang sama. Oke. Iya. Oke, jadi nggak ada yang menonjol Kak ya? Iya. Nggak ada yang menonjol, nggak ada yang kurang. Jadi semuanya rata gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Oke, sekian dari kami. Mungkin untuk sobat-sobat pramuka yang mau bertanya lebih lanjutin boleh untuk follow Instagram dari Kak Andri. Apa nama Instagramnya Kak?
Ya, apa tuh 8 underscore? Ya, langsung saja @andriraba. Oke, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita membuat ikatan palang yang benar, rapi, kuat, dan tentunya cepat. Ya, terima kasih Kak Andri sudah mau memberikan ke sobat-sobat pramuka gimana cara untuk membuat ikatan palang. Untuk sobat-sobat pramuka yang lain, jika channel ini bermanfaat untuk sobat-sobat pramuka sekalian, jangan lupa support channel ini biar channel ini makin berkembang. Jadi kita dapat terus memberikan konten-konten yang edukatif ke sobat-sobat pramuka sekalian. Ya, subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, see you di video selanjutnya.